cuy, balik lagi di Lemur Film. Gimana, stok daging masih ada? Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Mr. Vampir 1 yang dirilis pada tahun 1985. Film ini bisa dibilang film legend karena sangat terkenal sekali pada era 90-an dan juga 2000-an. Kalau yang tahu berarti masa kecil kalian sangatlah bahagia cuy. Mungkin anak zaman sekarang pasti banyak yang tidak tahu, atau bahkan tidak tahu sama sekali. Film ini menceritakan tentang seorang guru dan kedua muridnya yang disuruh untuk membongkar makam. Tapi ternyata mayat tersebut hidup kembali dan berubah menjadi vampir. Ya udahlah, mending kita gaskan aja cuy ke ceritanya. Let's go. Film ini dibuka dengan seorang pengurus vampir bernama Mancoy yang sedang menyalakan dupa untuk memberi makan para vampir. Dia juga bertugas agar lilin yang ada di depan vampir itu tetap hidup. Karena kalau lilin itu mati, maka semua vampir ini akan hidup dan menyerang para penduduk. Tiba-tiba saja Mancoy merasakan ada yang datang. Si Mancoy lalu mengambil senjata dan menghampirinya. Tiba-tiba saja si Mancoy diserang oleh vampir. Mancoy yang panik mencoba untuk kabur. Tapi dia tidak sengaja malah menjatuhkan lilin tersebut. Saat terpojok, ternyata vampir itu adalah temannya sendiri, bernama Choseng yang sedang menyamar. Karena lilinnya mati, alhasil semua vampir bangkit untuk menghisap darah mereka berdua. Mancoy dan Choseng lalu kabur untuk melapor pada gurunya yang bernama Guru Gao dan dibantu oleh temannya bernama Pendeta Tao. Mereka berdua langsung pergi ke tempat kejadian. Tapi sebelum itu mereka terlebih dulu melukai jarinya untuk menotok para vampir tersebut agar menjadi patung. Setelah itu ditempelkan kertas mantra. Lalu Pendeta Tao membawa vampir tersebut ke tempat yang sudah disiapkan. Besok harinya Guru Gao dan Mancoy terlihat sedang bersama temannya bernama Tuan Yam dan ditemani oleh anaknya bernama Ting Ting. Di sini Tuan Yam meminta tolong pada Guru Gao untuk membongkar kembali kuburan ayahnya. Karena menurut seorang peramal, hal itu bisa mendatangkan hoki atau kekayaan. Guru Gao sebenarnya ragu, tapi karena terus dipaksa akhirnya Guru Gao mengiyakan permintaan Tuan Yam. Besok harinya Guru Gao sedang melakukan upacara pembongkaran makam tersebut. Tapi Guru Gao ragu dengan perkataan si peramal tersebut yang akan membuat Tuan Yam mendapatkan hoki. Karena takutnya, Tuan Yam hanya dimanfaatkan oleh peramal tersebut. Tuan Yam yang mendengarnya menjadi ragu, dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi sayang hal itu sudah terlambat, karena peti mati ayahnya sudah diangkat. Tuan Yam lalu meminta pada Guru Gao untuk menguburkan kembali ayahnya tersebut. Tapi hal itu tidak mungkin, karena kuburannya sudah hancur. Guru Gao lalu menyarankan untuk sementara waktu, peti ayahnya ini disimpan ke kamar mayat yang ada di tempatnya. Malam harinya Guru Gao yang melihat pertanda buruk tadi siang, dia yakin kalau di keluarga Tuan Yam tidak lama lagi akan ada yang meninggal. Guru Gao lalu menyuruh muridnya untuk mengambil peralatan yang akan digunakan untuk melakukan ritual. Setelah itu, Guru Gao lalu menyuruh kedua muridnya untuk membuat garis-garis di peti tersebut, menggunakan cairan dan juga benang sakti tersebut. Guru Gao takut kalau mayat ini akan hidup kembali dan menjadi vampir. Si Choseng lalu pamit untuk pulang. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba ada hantu cantik yang ikut menaiki sepedanya. Dan tiba-tiba saja, di tempat lain terlihat peti ayah Tuan Yam bergerak. Dan ternyata, ayah Tuan Yam mencoba untuk keluar dari peti tersebut. Tapi dia gagal karena kesetrum garis mantra tersebut. Namun ayah Tuan Yam terus saja menobrak peti itu, sehingga peti itu hancur. Lalu ayah Tuan Yam pergi ke rumah anaknya untuk membunuhnya. Besok paginya rumah Tuan Yam dipenuhi orang-orang dan juga polisi. Tidak lama Guru Gao dan kedua muridnya datang.
Di sini Guru Gou melihat ada bekas gigitan dan juga cakaran di leher Tuan Yang. Merasa ada yang tidak beres, Guru Gou lalu menyuruh kedua muridnya untuk melihat peti ayah Tuan Yang. Guru Gou lalu menjelaskan Tuan Yang mati karena ada bekas cakaran di lehernya. Melihat jari Guru Gou berkuku panjang, kepala polisi yang bernama Wei langsung saja menuduh Guru Gou sebagai pelakunya. Lalu kedua muridnya bilang, kalau ayah Yam hilang bahkan peti matinya ikut hancur. Guru Gou lalu bilang, karena Tuan Yam matinya digigit oleh vampir, sudah dipastikan dia juga akan menjadi vampir. Guru Gou lalu menyuruh Choseng untuk membawa peralatannya ke penjara, sedangkan Mancoy ditugaskan untuk menjaga anak Tuan Yam yaitu Ting Ting. Malam harinya Choseng melihat gurunya dimasukkan ke dalam penjara. Guru Gou lalu mengecek mayat Tuan Yam apakah sudah berubah menjadi vampir atau belum. Tapi sayang, kepalanya malah tersangkut dan kesulitan untuk keluar. Tidak lama Choseng datang dan mengeluarkan kepala gurunya yang tersangkut. Secara bersamaan Choseng melihat Tuan Yam sudah bangkit dan menjadi vampir. Guru Gou lalu menyuruh Choseng untuk menempelkan kertas mantra ke dahinya. Meskipun takut, Choseng tetap menjalankannya. Dengan susah payah, akhirnya Choseng berhasil menempelkan kertas mantra tersebut. Mendengar ada keributan, Wei dan anak buahnya lalu masuk untuk melihatnya. Choseng langsung pergi untuk bersembunyi. Tapi si Wei mengetahui kalau ada yang sedang bersembunyi. Dan kampretnya, si Wei malah mencabut kertas mantra tersebut. Saat Wei akan menghampiri Choseng, tiba-tiba saja Wei lalu melemparkan kunci agar Guru Gou menolongnya. Tapi kepala Guru Gou malah tersangkut lagi. Choseng lalu menempelkan kertas mantra tersebut. Tapi setelah Guru Gou keluar, dia langsung menghajar vampir tersebut lalu membakarnya. Di tempat lain, Mancoy sedang menjaga Ting Ting. Tidak lama, dia melihat vampir datang. Mancoy langsung menutup pintunya, tapi si vampir dengan mudah menghancurkannya. Tidak lama, Guru Gou dan yang lainnya datang untuk membantu. Si vampir yang dikeroyok memutuskan untuk pergi. Tapi ternyata si Mancoy tergigit oleh si vampir. Itu berarti dia akan menjadi vampir juga. Besok harinya Guru Gou mengobati Mancoy dan menyuruhnya untuk terus bergerak agar darahnya tidak membeku. Dan sebagai penangkalnya, Mancoy disuruh bergerak di atas beras ketan agar tidak berubah menjadi vampir. Karena beras ketannya tidak cukup, Choseng disuruh untuk membelinya di pasar. Setibanya di pasar, penjualnya yang curang lalu mencampurkan beras ketan tersebut dengan beras biasa tanpa diketahui oleh Choseng. Saat pulang, Choseng melihat ada seorang wanita yang sedang diganggu. Choseng dengan sigap langsung menolongnya. Ternyata wanita itu adalah hantu yang menaiki sepedanya tempo lalu. Hantu ini bernama Yuyu. Choseng lalu mengantarkan Yuyu ke rumahnya. Dan si Yuyu memberikan Choseng minuman. Besok paginya Guru Gou melihat ada tanda aneh di leher si Choseng. Malam harinya Guru Gou yang curiga lalu menuliskan mantra di tubuh Choseng. Setelah terbangun, Choseng meminta izin pada gurunya untuk pulang. Dan Guru Gou diam-diam mengikutinya. Ternyata Choseng kembali lagi ke rumah si Yuyu. Saat mereka akan berpelukan, tiba-tiba saja si Yuyu terpental. Guru Gou lalu melihat wujud asli si Yuyu dengan mata batinnya. Dia lalu menyinari jimat miliknya dengan cahaya bulan purnama. Setelah itu, Guru Gou langsung masuk dan menyerang si Yuyu.
Si Yuyu yang kalah lalu menghipnotis penglihatan Choseng. Alhasil, Choseng pun langsung marah, dan dia tidak sadar kalau yang dipukulnya adalah gurunya sendiri. Si Yuyu yang kalah lalu meninggalkan mereka berdua. Guru Gou yang takut kalau si Yuyu akan kembali lagi, lalu berjaga-jaga di luar. Di dalam terlihat jari kuku Mancoy mulai berubah menjadi pampir. Secara bersamaan Guru Gou mulai merasakan kedatangan si Yuyu, dan langsung menyerangnya. Sedangkan Mancoy yang sudah menjadi pampir mencoba untuk menyerang Choseng. Mendengar teriakan Choseng, si Yuyu mencoba untuk menolongnya. Tapi Guru Gou tetap saja menyerang si Yuyu. Saat akan membunuhnya, Choseng melarangnya karena dia telah menyelamatkan nyawanya. Mendengar hal itu, Guru Gou lalu membiarkan si Yuyu pergi. Kemudian, Guru Gou mulai mengobati Mancoy. Di sini dia heran kenapa beras ketannya tidak manjur. Saat dilihat, ternyata beras ketannya sudah dicampur. Singkat waktu besok malamnya, si Wei datang lalu bilang kalau pampir itu sudah menyerang para penduduk. Sesampainya di tempat kejadian, Guru Gou melihat mayat korban pampir dan memutuskan untuk langsung dibakar agar tidak berubah menjadi pampir. Di tempat lain saat Mancoy sedang menaburkan beras ketan, tiba-tiba pampir tersebut datang. Tidak lama Guru Gou datang, lalu menyuruh Mancoy dan juga si Wei untuk menjaga Ting Ting. Sementara Guru Gou dan Choseng akan melawan pampir tersebut. Tapi ternyata si pampir ada di atas dan masuk lewat jendela yang ada di atap. Alhasil, si pampir menyerang mereka semua. Saat Ting Ting dan Wei terpojok, tidak lama Guru Gou dan Choseng datang. Si Wei lalu membuka pintu agar mereka bisa kabur. Ternyata itu adalah pasukan pampir dari Pendeta Tao yang ingin membantu Guru Gou. Pendeta Tao lalu menyuruh pasukannya untuk menyerang. Tapi pasukannya bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Tapi pada akhirnya pampir itu bisa dikalahkan oleh mereka bertiga. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat mempampirkan. Oke, kalau suka dengan videonya jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ciao.